Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada sore hari ini kami dari CV20 mengundang salah satu teman kami, sahabat kami, saudara kami, dan beliau juga merangkap anggota member kami ya, yang benar-benar menurut kami beliau adalah sosok petarung jalanan yang luar biasa. Mungkin teman-teman yang kemarin melihat SW saya itu ada terakhir orderan 70 trip, dan bagi saya itu suatu yang ketidaknormalan. Mungkin beliau ini bukan manusia tapi sosok ikan gitu, karena logika dari mana gitu 70 trip. Tapi ada tapinya nih. Beliau akan membongkar bagaimana cara, trik, tips and trip itu untuk teman-teman biar bisa seperti hasil yang beliau hasilkan selama ini. Nah, langsung aja, ini kawan saya sendiri yang sudah lama kenal. Dari tahun berapa kita Rap? 2017 ya Rap ya? ya. Zaman XBT Rap ya gitu. Nah, jadi Arab ini ini sambil ngopi ya. seruput. Jadi wah, ngilo. Gua pesen orderan 50 trip dijadiin sama dia. Gua pesen Rap hari ini 60 trip jadi. Rap hari ini 70 trip jadi. Boleh dipotong dulu nggak? Gimana? 50 jadi, tapi dari 50 per 50 perform 100. 70 jadi, dari 70 per 70 perform 100. Berarti kalau perform nggak 100 gimana tuh? Bisa lebih kan? Itu nah nanti Bang Arab ini akan ngupas tuntas gimana caranya biar teman-teman Gojek yang mungkin di luar masih teriak, wah kok anyep nih, wah Gojek pengen bangkrut nih, wah Gojek banyak penerimaan driver lah, aduh itu halusinasi tingkat tinggi ya Rap ya? Tinggi. Kayaknya hal-hal yang aneh ya kayak gitu Rap ya? Jadi kalau dibilang bangkrut enggak, malah Gojek ada tambahan layanan di Goret itu satu layanan. Selain elektrik, reguler, comfort, ada tambahan yang hemat. Nah, jadi kalau hemat itu kita terima di bawah 4 kilo 10.400, reguler kita terima di bawah 4 kilo 10.400. Itu sama, tapi customer bayarnya lebih murah. Kalau bangkrut berarti kan dia nggak mungkin subsidi customer. Nah, ingat ada Goret hemat, jadi Goret akan lebih banyak. Goret hemat itu kalau yang reguler customer bayar 15.000, tapi kalau Goret hemat customer cuma bayar 12.000 gitu. Oke, itu ya. Nah, mungkin langsung aja nih Rap. Gue mau tahu Rap, rahasia lo nih kok gua pesen 50 trip, gua request 60 trip, gua request bahkan terakhir semalam gua minta Rap 70 trip Rap hari ini Rap, ternyata benar lo sanggupin. Itu rahasianya gimana Rap? Apa gue curiga lo ada insang kali sini Rap, lo nggak pakai paru-paru kayaknya Rap. Gimana Rap? Ya, jadi semuanya ada prosesnya bang. Order itu, akun itu jadi nggak semena-mena langsung jadi. Ada tetap dulu bawa 10 kilo, 12 kilo. Kira-kiranya udah ngerasa kuat, 10 kiloan, udah ketemu di atas 20 trip. Aneh buang pelan-pelan, tetap dibuangnya pelan-pelan. Lewatnya tetap 3, 4, 5. Aneh nggak pernah ada akun yang namanya bawa 30, lewatnya 30, aneh nggak pernah lakuin itu. Jadi proses aneh itu kemarin dari mulai peralihan ke sistem terdekat, aneh jong, aneh kembali lagi datang ke CP, aneh pakai CP karena terdekat, aneh hubungin lagi Bang Eko. Yang jelas dong, CP apa nih? CP20, produknya nih. CP20, ya kan? Ini yang kemarin ngebantu buat yang terdekat, bahkan lebih dekat lagi daripada nongkrong di bawah kolong stasiun. Dari sinilah lebih dekat. Tindi-tindian kita sama customer pakai ini, ya kan? Aneh langsung rasain ada perbedaannya. Aneh kena terdekat. Aneh waktu pas masang ini setelah jong 2 minggu, aneh mutusin untuk kesini. Aneh nggak kuat lama-lama karena terdekat nggak bisa dilawan, gitu. Jadi aneh datang ke sini. Aneh pasang CP20. Aneh bawain tuh semua sampah 7 kilo, 8 kilo. Nggak nyampe 2 minggu bang ya. Aneh lapor, bos masih proses. Seminggu Ane baru kasih omongan, insya Allah Senin besok udah 40 ke atas.
kejadian. Kirim kan 40. Kirim. Oke. Rapi akun. Dengan perform lebih banyak 100-nya kan? Dan lewat paling 3, 4, 4, taruhlah 5 atau 7 itu paling banyak ada yang lewatin. Jujur, aneh kalau ngelewatin orderan tuh meriang bang, meriang gitu. Jadi aneh mikir tuh mau jadi buat akun tuh akun yang awet. Nah menurut aneh akun yang awet itu yang performnya bagus, bukan akun yang gacor ya. Akun yang awet, ibaratnya pendapatan di atas 300 stabil, itu perform yang bagus. Jadi kalau ente mau ekspektasinya kayak pendapatan aneh, ya silakan, berjuangnya berarti lebih keras. Nah, kalau ente nyarinya 300, insya Allah masih visi nemu. Keluar jam 7, pulang jam 9, telen-telenin, ya bukan berarti pasrah. Misalnya ente tinggal di mana bang, pinggiran di mana? Di Bekasi. Ya karena ente ngalah lah, anggap aja ente kerja, ya kan? Samperin lah Jakarta, ente ke Jakarta Pusat, di mana dikelilingin kantor-kantor, stasiun-stasiun. Ya kalau cuma ngarepin tetangga doang kan, tetangga kan udah kerja kan jam 8 udah kosong. Ya emang nggak bisa bertahan di situ, nggak bisa. Tetap kita harus ya ke tengah. Ya poin keuntungan aneh, sisi plusnya aneh rumah di tengah. Itu doang. Jadi bukan ente di pinggir nggak bisa, ente nggak dapet. Ya memang volume ordernya memang kalau di pinggir ya minim gitu, kecil. Jadi ente agak berani ke tengah. Anggap aja ente kantor jam 7 malam ente pulang, kan ada tujuan tuh satu tuh, ya kan? Ente bisa arah pulang, bukan arah pergi. Pergi mah gampang, ente pasti pergi, pasti keluar. Tujuan kalau memang satu, ente pakai arah pulang. Kalau ente udah misalnya levelnya naik di silver, di gold, di platinum, ente punya TS2, pergi bisa ente tembak, beng, pulang MH Tamrin, pulang, tembak lagi, Pondok Ungu, pulang, kelar. Yang penting kalau ente bertahan di Bekasi, ente bertahan di Citayam, bertahan di mana lagi? Yang di pinggir, Tangerang, di Pik, ya itu berat. Karena kan pusat kantor adanya di tengah, di pusat, Kuningan, Tamrin, Sudirman. Ente nyerang, insya Allah kalau ente berani ke tengah, insya Allah 300 tuh depan mata. Nah, mau ke tengah. Kalau untuk ini nih Rap nih, yang dianggap kategori akun stabil itu gimana tuh menurut lo? Kan karena ada beberapa member gua juga ya yang lapor gitu, bang kok akun aneh padahal minggu kemarin enak tuh bang, dapat sekian, dapat 20, dapat 15, kok sekarang jeblok bang. Itu gimana tuh Rap buat nanganin itu Rap? Ya sekarang kita bicara tanggalnya dulu, ya kan? Kalau akun lo bagus, otomatis di tanggal 15 ke atas sampai tanggal 25 yaitu bunyi. Kenapa gue bilang tanggal 15 sampai tanggal 25? Itu kan tanggal-tanggal orang krisis. Opsinya orang Jack Linko atau Besway, nyari murah. Nah tapi ketika akun lo bagus kan nggak semuanya ikut krisis. Nah ya kalau gue mensiasatinya perform gue jaga. Dan alhamdulillah intinya jadi untuk 300 ya gue ketemu gitu bang. Untuk 300 gue ketemu pasti gitu, kemungkinan pasti. Dan kalau memang gue udah mulai ngerasa akun gue aneh sakit, gue ditembakin jauh-jauh, hari ini gue bertahan, wah nggak nemu 300, gue nggak perlu nunggu 5 hari seminggu, gue langsung perang, gue rubah. Bukan trip nih gue, nominal, iya kan? Sampai gue merasa lagi, wah ini udah masuk lagi, udah berjalan, ya, gue rubah lagi, baru gue buang, gue lewatin 3 apa 4 per hari. Nah kalau digituin juga nggak mau, ya udah gue abri lagi. Konsepnya nominal lagi. Kalau bicara kalau bicara 10.400 itu bonus, Bro. Itu bonus. Iya kan? Itu bonus. Bukannya apa? Bukannya lo jago, bukannya lo apa, enggak, intinya itu bonus. Gitu. Jadi narik lo konsisten, keluar lo konsisten, apa yang masuk yang lo pengen lo bawa goret sebisa mungkin. Ketika lo lagi mau obatin akun lo, ya itu pun goret semua lo telan. Berarti main di satu job ya, tetap ya? Satu job, nggak bisa campur. Nggak bisa campur. Ntar GoSend, ntar GoFood, ntar GoMart, gitu enggak ya? Nah, dan kalau yang akunnya di bawah tripnya sehari di bawah 15, ya kalau bisa sih 12 kilo, 11 kilo, lo telan dulu deh. Jadi ketika lo di bawah 15, lo mau nyortir, itu 15 aja. Kalau yang 10.400an berarti lo cuman pego, ya kan? Ya, mending lo jalan-jalan keliling kan.
nyampe lo nganter lo duduk ngerokok, ya kan? Masuk lagi yang jauh. Ya jadi sebenarnya target gue sih bukan trip bro ini. Target gue bukan trip. Duit ya. Duit. Jadi gue keluar rumah di atas 300. Kalau kemarin di atas 700 itu bonus. Itu bonus. Bukan tuntutan CV20 kan ya? Bukan tuntutan CV20, bukan tuntutan. Itu bonus. Itu bonus. Atau bisa juga gue cari sebanyak-banyaknya buat antisipasi kalau tiba-tiba Gojek lagi bete sama gue, ya kan? Wah, sehari gue cuma dikasih pego. Tapi jujur bang, gue belum pernah yang namanya dari Gojek gue bergabung, gue cari kerjaan lain, pamit gue udah gak kuat di Gojek, ntar balik lagi ke Gojek. Tanya Bang Eko, pernah gue ninggalin Gojek? Gue selalu di Gojek. Dan kayaknya untuk di bawah pego itu gue pernah dapet gitu. Tapi nggak pernah sampai di bawah 150.000 itu sampai 3 hari, nggak pernah. Nggak pernah. Ya, tambahan dari gue. Opsinya lagi yang lebih gila. Ketika GoRed gue nggak bergerak, ketika GoFood gue nggak bergerak, ya gue hidupin 3. GoRed, GoFood, GoSend. Kan judulnya tadi yang gue cari Duit. nominal. Iya kan? Nah, seiring berjalan, udah mulai enak, masuknya enak, perform gue bagus, order bagus sendiri bang, gitu. Nah, fact. Nah, tunggu, kalau untuk ini masalah ada nih, oke lah mereka sama-sama di tengah-tengah kota kayak lo nih, lo kan terkenalnya namanya Arab Sarinah nih. Nah, orang taunya lo main di Sarinah aja. Nah, sedangkan secara logika gua nggak mungkin lo hanya main di Sarinah doang dengan akun lo yang stabil begitu. Nah, kalau ada teman-teman yang udah terlalu enak di zona nyaman, dia di zona nyaman dia tiba-tiba awalnya gacor, tiba-tiba jadi nggak gacor, itu apakah pengaruh dari dia kelamaan di zona nyaman itu, Rap? Jadi bahasanya yang wilayah gitu. Yang dibilang Om Eko ini suspend area. Nah. Oke. Maaf bang, kalau drivernya aneh, itu salah orang. Aneh nggak pernah denger suspend area gitu. Karena aneh memang bukan penunggu satu pintu gitu, gondang dia enggak. Aneh habis dapat di gondang dia, nganter ke depan, itu ke depan tuh aneh lepas hidup, bunyi aneh bawa kemana. Yang penting kalau aneh kan nih sekarang udah di bawah 4 kilo, di bawah 5 kilo lah, ya kan. Kalau memang harus keseret nyampe Cipete dari Sarinah, itu berarti kurang lebih Sarinah Cipete itu 5 order. Aneh bawa balik lagi kan, aneh ada TS Cipete, aneh bikin Grand Indonesia. Kalau emang itu masuk kilonya 13, aneh bawa, aneh nggak pantang, arah pulang. Jadi khusus arah pulang 7 kilo 8 kilo itu aneh telan bang. Itu ya, Aneh telan. berarti buat ente tuh istilah suspend area tuh Nggak ada ya? karena aneh emang nggak pernah kenal satu area. Itu hanya berlaku buat mereka yang males pindah aja tuh ya. Gimana Ya tuh? itu ya mungkin nggak tahu jalan kali bang, ya kan. Taunya cuman dari situ ke situ, dari situ kalau keluar bingung. Ya sebenarnya sih masih bisa diakalin yang begitu. Handphonenya dipasang holder, ya kan. Kalau main keluar ya kan ada pakai map. Jadi aneh mengartikan nggak bilang dia takut sama orang yang di luar bang. Nggak tahu jalan kayaknya. Cuman taunya lurusan doang bang, ya kan. Dari A ke B, baik lagi A ke B ke situ. Dan mungkin juga apa ya, nggak kepengen pakai yang bagus-bagus barangnya bang, jadi nyarinya secukupnya. Kalau aneh kan aneh kejar selebihnya. Karena apa ya? Yang enak-enak itu kan mahal bang. Nah, jadi kalau aneh nyari lebih karena aneh doyannya yang enak-enak, ya kan. Kalau aneh nyari ngepas, aneh mau makan yang enak, aneh cuma bisa ngiler doang. Jadi ke situ aneh arahnya, ya kan. Oke, nah itu udah detail tuh ya nih buat teman-teman itu sedikit dari Bang Arab. Nah mungkin ada sedikit tambahan nih Rap. Ini kan lo kan pemain GoRed nih Rap. Nah sedangkan ada teman-teman juga yang berharap dari GoFood. Nah itu kira-kira kalau buat GoFood menurut pandangan lo gimana tuh? Apakah mereka tetap pasrah dengan melawan akun-akun yang goceng atau gimana itu? Kalau aneh ngelihat anak GoFood nih bang, kebenaran aneh masih 50-50 nih di base camp. Ada anak GoRide, ada anak GoFood. Jadi aneh nggak full nongkrongnya yang GoRide. Aneh ngebacanya
ketika yang GoFood reguler itu ente pasti akan dibikin jemputnya restonya agak jauh. Bener gak itu? Iya. Jadi ketika ente main reguler itu jemputnya restonya agak jauh. Nah, goceng itu ente nggak bisa lawan. Kalau ente mau ngelawan, ya ente ikut yang goceng. Itu udah deal, dari kacamataan udah deal. Udah deal. Itu udah ada perbedaan, ada bawang merah dan bawang putih. Yang goceng itu lebih gacor. Ente mau pakai CP, ente mau pakai XBT, mau pakai yang member 2,5 kayak yang 300, kalau main nyeput itu nggak ada obat. Yang menang yang goceng gitu. Jadi ketika ente mau main GoFood, mau yang reguler, ya ente harus siap jemputnya. Begitu masuk, ya sisanya ya berarti ente yang di atas 3 kilo gitu. Nah, kalau mau mantep ente main yang goceng juga, ya pakai CP juga, ya kan? Buat di jam-jam teduh. Dan jam teduh itu kan jam 1 ke jam 4 sore itu kan jam-jam orang nggak cari makan. Ente bisa naruh itu di resto terdekat, ya kan? Tapi kalau jam 11 ke jam 1 kayaknya ente nggak usah naruh juga bunyi, bener kan? Tapi ada sistemnya kan. Kalau di sini kalau yang 3 kilo cetut, mau bikin 4 kilo cetut, ente nggak perlu nyocol, gitu kan? Bedanya itu doang. Dan udah dipastikan 4 kilo itu kalau ente setting beatnya 4 kilo nggak mungkin lolos. Tapi kalau ente nggak pakai, ya kalau lolos keluarin dari tas lupa. Nah, terus kalau handphone dimasukin di tas, orderannya itu 4 kilo, ya kan? Cetut, udah ntar aja. Nah, ya hilang. Berarti bukan 4 kilo, kan gitu. Ada nilai plusnya dong. Berarti fitur auto beat yang ada di CV20 kepake dong ya? Kepake kalau buat handphone yang ditaruh di tas, kan suka yang panik tuh, yang tiba-tiba sidik jari nggak konek, ya hilang. Kalau nggak pakai CP, ente bakal bingung. Wah, hilangnya yang berapa kilo? Sekilo, 2 kilo, 3 kilo. Tapi kalau pakai CP, wah, gitu ya waktunya udah habis. Ya berarti bukan yang 4 kilo. Iya dong. Bukan yang kita setting ya? Bukan yang kita setting. Iya. Kalau ente sehari lolos 1 order aja 10.000, ya kan? Sehari 1. Biasanya itu sekarang Ane suka ngeliat masih banyak yang lolos. Masih banyak yang lolos. Tapi kalau ente ikut begini, ya cengi lah. Cuman buat sebulan cepet. Terus kalau hitung nominal dari jam 1 orang udah nggak mesen makan, udah nggak mesen minum, sampai jam 5 itu orang udah yang kepengen doang, yang ngidam lah, yang mau mesen ya, bukan yang lapar atau yang haus. Nah, itu di saatnya ente mainin deh tuh tuyul, ya kan? Wah, jam 2 nih, orang udah mulai nguap-nguap nyari ngopi. Lempar deh tuh. Di mana tukang kopinya kan? Tinggal tek, ente kan nggak perlu nyamperin. 2 kilo juga tuh tukang kopi juga ente taruh bisa. Kan ente datang kopi udah jadi. Bener nggak? Tinggal nganter ya. Nah, terus ente kalau nongkrong tukang kopi, emang tukang kopinya ada auningnya? Kan enggak. Tukang kopi sekarang kan di pinggir jalan. Nah, terus ente harus masuk ke mallnya. Motor di luar. Nggak tahu bunyinya bukan di mall gimana. Keluar lagi, iya kan? Jadi menurut Ane masih pakai CP biar akun kayak begini. Terkait masalah pack, buat Ane masih amat sangat membantu. Meskipun sekarang udah agak berubah, penjemputannya rada jauh. Dibilang katanya nggak berguna, itu enggak. Jadi ketika Ane ada di sisi kiri, Ane main di Tamrin, Ane main di Kuningan, gimana caranya ini Ane harus taruh biar Ane nggak jemput di sebelah kanan. Itu kan ngebantu. Kalau lo taruh lepas terus jemputnya di kanan, lo putar balik kayak Sudirman, itu kan PR, ya kan? Contoh di Sudirman, lo masukin ke dalam Setiabudi, pasti lo jemputnya yang ke arah Senayan. Tapi kalau lo bener-bener lo di Sudirman, di jalan Sudirman, lo polos, ya kemungkinan lo jemput di seberang. Lo mau muter di mana? Ya kan? Tambah lagi, terlepas daripada udah ngebles sekarang, itu kayaknya jam 7 sampai jam 9, ya kan? Permintaan banyak, bisa ngebles kalau akun yang sehat. Tapi kan kalau buat ngebles order itu kan CV20 udah nyiapin fitur auto kill tuh, Auto kill. yang mati sendiri. Nah, itu sengaja kita siapin. Jadi Itu terkait auto kill itu gue setuju banget. Jadi kita nggak ketara bohong kalau itu ibaratnya kita di situ, terus kok kitanya nggak ada, customernya, abang di mana? Saya juga udah di sini, abang di sini, kok abang nggak ada, ya kan? Lo lempar sekilo, dia kan balik lagi sekilo kan, dan dia udah siap kan nunggu lo, dan sesuai motor lo jalan, dibaca sama dia. Nah, jadi kalau menurut Anda sih sebenarnya
kita intinya aja kan, lo sakit, ya lo telan obatnya, iya dong. Ingat minum amoxicillin aja udah, antibiotik. Nah, kalau lo nggak minum dari 10, terus lo minum 8, harusnya 10 antibiotik. Lo sisain 2, berarti kan efek dampaknya lo minum lagi tuh obat-obat yang lain setelah lo sembuh nggak mempan. Kan gitu antibiotik kan, contohnya kayak gitu. Jadi ketika lo sakit, apalagi bunyi lo di bawah 15, ya lo telan. 11 kilo, 12 kilo, 11 kilo, 12 kilo, mindset lo rubah. 300.000. Berarti pesan buat teman-teman yang nyaksiin YouTube CV20 nih, berarti kalau buat driver yang kiranya mentalnya nggak kuat buat narik Gojek, ini kan jaket Gojeknya digantungin, taruh Ya, kamar, bikin simutan lamaran. lagi aja, Bikin lamaran. kerja Bikin aja, lamaran. bikin gaji bulanan gitu ya. Tapi kalau punya akun Gojek terus lo bikin lamaran, tapi kalau opsi lo ke JNT, ke JNE, ke Ampar aja, itu pilihan bodoh. Tapi kalau minimal lo jadi office boy ya kan, atau lo jadi security, atau lo jadi apalah skor parking, itu masih oke. Tapi ketika ada orang keluar dari Gojek opsinya JNT, JNE, Shopee Express, ya itu salah. Itu dengan keadaan akun masih aktif ya. Masih aktif. Tapi lebih milih kerja ya. Milih kerja. Itu jadi pilihan yang salah aja itu. Udah dipastikan di Gojek lo bisa dapat lebih. Kalau cuman barang yang lo bakal lo antar, di Gojek juga kan ada barang. Iya kan, Ada itu juga kosan bakal ada. bunyi, iya. Iya kan, kayak ya barang kan lo Tanah Abang Bekasi kan udah 60.000. Bener kan? Bekasi lagi ke Tanah Abang lo pasti pulang tuh ya kan? Kalau hidupin Gojek udah 120. Itu kayaknya 3 jam deh. Nah, Lo udah dapat 120. 3 jam kerja tuh ya. 3 jam kerja. Nah, kan kalau lo kerja di Shopee, di JNT, 8 jam. bukan 8 jamnya bang, yang bisa dicari di Gojek gue bisa bikin kerja 8 jam, bisa gue bikin kerja 10 jam. Emang lo bisa kerja diatur, ya kan? Bangun jam 7, pakai seragam, itu kan lo nggak bisa handle. Kalau Gojek lo nggak pakai seragam, ya asal lo bisa ngomong sama customer, lagi dicuci, lagi di apa, ya keren, bener nggak? Tapi kalau di Shopee, di JNT, nah tapi lo bisa kok kerja di situ. Lo harus misiin barang lo dulu yang lo mau bawa, bangun pagi, gitu ya. lo lakban. Tapi kok di Gojek lo mau barang Gojek kok ngap, padahal nominalnya lebih gede di situ. Iya kan? Bener nggak? Nah, jadi saran gue, ya kalau lo mau ngojek, ya target lo itu 300. Berarti target Kalau duit ya. target duit. Ah. Jadi trip itu nomor sekian. Jadi ketika lo udah nemu 300, ibarat lo udah nyaman. Tapi kalau lo cuma nemu 200, ya kayaknya lo mending kerja. Bener nggak bang? Iya, iya. Ya mending lo kerja. Iya. Nah kalau lo target lo 300, ya kalau abri sih dapat. Kalau abri dapat. Tapi kalau mau begini lo cuma ngeliat nih kayak gue nih, mau bikin 70 trip, perform 100%. Oh, ya gimana nih? Ya gue aja kan contohnya 100%. Berarti kalau emang mau dicontoh gue cocok. Ya kan? Bukan ibarat ini 100 dari 70 order. Wah keras nih orang ya kan, masih begini-begini. Ya tapi kan kenapa gue bikin begini? Ya karena buat gue nyari yang unik, nyari yang wow itu seru gitu kan. Jadi ketika 60 trip dari 100 trip itu biasa. Di kiri gue ada, di kanan gue ada ya kan. Tapi ketika gue cari 70 per 70, 100 per 100, mungkin hari kemarin itu kayaknya gue nggak bilang Jabotabek ya. Di sini gue ngomong langsung dengan punya CP. Kayaknya se-Indonesia gue jamin 70 per 100 itu hari gue. Tolong Om Eko itu di-share per tanggal kemarin. Kalau ada yang perform sama, tripnya sama, bisa di atas ini, kasih 1 juta. Gue yang bayar. Tolong itu di tanggal itu ya, di hari kemarin ya. Ditantang itu. Kalau di tanggal yang sama 70 trip dengan Perform 100% dari 70 order. Iya. Ya, Rap ya. Ada tambahan. Mau jokinya 5 orang, mau jokinya 4 orang, silakan. Pokoknya 70 trip. 70 trip, perform 100. Iya. Perform 100 ya, gitu. Oke? Oke. Perform 100, 70 trip, 1 minggu dari sekarang, Oke. 1 juta dari gue. 1 juta dari gue. 70 trip, perform 100. Ntar 1 bisa, juta dari gue. bisa hubungi CV20 Ya. ya. Nih saksinya banyak nih. Hari Senin ya. Senin. Senin, Rap ya. iya Senin aja 1 hari. Iya kan? Untuk joki bebas, mau 4-3 orang. Oke, 1 juta dari gue. Oke? Syaratnya gampang. Gue butuh riwayat. Iya kan? Kalau ada riwayat yang gak masuk akal, Diskualifikasi. Diskualifikasi. dong. Gagal. ya kan? Ya.
Ada jam-jam tertentu yang gue tahu. Syarat itu doang, tinggal lo kirim ke Om Eko video rekam layar, nggak perlu lo datang, riwayat transaksi, di situ ntar gue bisa cek ya. cek. Nah, ini jadi beliau juga kalau buat jadi dewan juri nih, waduh, teliti matanya, semut lewat aja kelihatan. Jadi kalau ketika lo mau tembak-tembak ya silakan. Lo mau tembak-tembak tuh silakan, ya kan? Lo mau dibantu nembak silakan. Gue tambahin, silakan. Karena udah gue yakinin sekarang ditembak tuh udah nggak bisa. Mentarik orang lain ya. Mentah orang lain. Jadi kalau itu gue tambahin pakai tembakan bisa boleh. Nah, itu clue. Pakai tembakan bisa. Tapi ada waktu yang harus gue ralat ya. Histori dari sekian dan sekian. Nah, nanti tinggal gue kirim punya gue ke Om Eko nih, ya. Riwayat order gue yang kemarin. Bahkan pembatalan order gue itu kemarin ada dari customer 3 trip yang dibatalin, ya. Ketika itu ordernya 7 kilo yang dibatalkan, pasti opsinya mereka ini, halo lobby deh, pasti kak ini jauh kak saya jemputnya atau apa, gue lempar tuyul. Speak lah tuh ya. Speak ya. Tapi gue bisa kasih lo lihat riwayat pembatalan trip gue itu di bawah 3 kilo semua itu yang dibatalin. Itu kenapa tuh? Ya kan terlalu jauh mungkin jemputnya. Bukan karena customer bosen lo lagi Nggak jemput, lagi, bukan ya? nggak. Bukan. Jadi kalau 3 kilo ke bawah yang dibatalkan customer, Nah, untuk mencapai perform 100% itu kayaknya bukan kemauan gue, iya kan? Tapi kalau di situ ada pembatalan gue 7 kilo, berarti gue ada yang main kotor. Ke customer nakal untuk mempertahankan perform. Gue nggak gitu. Mending lewat ya lewat, karena gue nggak share ke Om Eko, waktunya lewat gue share. Om lewat 2, Om lewat 3. Nah. Jadi gue lebih nyondongin ke Om Eko itu ke perform sebenarnya. Ke perform gitu, 40 trip, perform 100 gitu. Nah, terus kalau buat lo nih misalkan ada temen, gue bisa nih 40 trip dari 100 trip, itu gimana tuh, Rak? Kan lagi musim nih, karena kan CV20 juga nyiptain apa kayak bebas anti suspend untuk mereka yang demen hobinya nyortir gitu tuh. Kan ada tuh 40 trip dari 125 trip atau 40 trip dari 100 trip. Nah, itu gimana tuh, Rak? Nih bang, gue ngomong nggak di setting nih apa adanya dengan sistem antisus. Ini langsung yang punya CP20 ya. Ini gue apa adanya ngomong nih bang. Jadi kalau lo pakai sistem itu di gue, maaf, gue nggak butuh gue. Tapi ketika memang lo joki 3 akun, lo pakai Shopee, lo pakai Grab, lo pakai Gojek, lo pakai itu ya boleh. 3 Iya, PK dalam 3 handphone PK, ya. ya kan, lo sortir, ya kan. Tapi Om Eko juga sebenarnya terlalu royal juga ya. Terus apa yang untuk saat ini ya, apa yang mau dilewatin masuk aja kan kagak. Ya kan, langsung berturut-turut 5 gitu kan. Yang ada aja kan yang mangap banyak sekarang. Ya. Lain ntar musim hujan itu kepake. Jadi harusnya itu diciptain pas musim hujan. Jadi ini karena terlalu baik, kemarau udah diluncurin. Ya kan, antisus lewat 5, ya mau lewat 20. Iya. Gimana nih? Baru lewat 1, lewat 2, udah diambil orang, udah lewat 3 udah diambil. Jadi gue pastiin kalau untuk yang udah murni di Gojek kayak gue, yang nyari duitnya bisa ngasih orang tua dari Gojek, bisa bayar kontrakan sendiri, nggak dapat subsidi dari orang rumah, dari info kakak, saudara, om, kayaknya ngelewatin order tuh saya. Jadi yang ngelewatin itu kemungkinan gue pastiin Terlalu angkuh ya. terlalu angkuh. Minimal dia punya kontrakan, punya kosan, itu cuma nyambi. Kalau bicara gue bukan nyambi, gue murni nyari sendiri gitu. Gue murni nyari. Jadi ketika kalau gue lihat teman-teman gue yang lewatin juga sih di ruangan gue itu, jadi ada job lain bang, gitu. Ada sampingannya lain, gitu. Ya gue nggak beraniin paksain diri gue harus kayak dia kan, karena emang nyawa gue di sini. Jadi sebisa mungkin gue harus dijebur di sini. Gitu. Oke. Nah itu ya, itu motivasi dari teman gue sendiri, member CV20. Motivasi buat teman-teman, kalau di dunia ojol ini kesimpulannya mental harus kita siapin. Kalau mental kita nggak siapin, ya lebih baik jaket Gojeknya dilepas, digantungin lagi ke gantungan baju, tarik selimut lagi, tidur pules, itu jauh lebih enak ya, Rap? Jauh lebih enak. Kita narik berbarung di jalanan ya. Ya, dan untuk membership yang di pinggir, yaitu kalau bisa ya main ke tengah lah ya. Main ke tengah lah. Anggap kerja ya. Anggap kerja gitu. Memang volumenya ya
Lu cuman di situ kan kebanyakan ngeluarin orang doang dari rumah untuk ke stasiun. Aktivitas setelah itu kan nggak ada. Tapi ketika lo di tengah, orang habis dari stasiun, terus orang itu ke kantor, orang udah nyampe kantor, terus dia harus keluar meeting apa, jadi hampir tiap jam tuh ada gitu. Tapi kalau lo ketika di perumahan, ya orang kantor, emak-emak, ya semua tuh jam anak sekolah, jam ke pasar, jam segala macam itu kan udah pagi, ya kan? Jadi kalau lo siang, ya lo mending ke tengah, ke tengah, ya dengan alasan kan ada yang meeting. Di tengah itu masih ada SPG yang turun kereta jam 10. Masih ada SPG lagi yang masuk middle jam 1. Iya kan? Masih ada lagi SPG yang pulang jam 3. Bener gak? Habis itu pulangin SPG, pulangin anak sekolah, disambut lagi jam 4, pulangin orang kantor. Sampai pola pikir lo ke SPG pulang ya? Nyampe. Tapi iya. Lo punya gebetan SPG bagaimana? Ada tipe orang setia. Nah, satu lagi SPG yang nggak ada sebutin, jam terakhir sampai jam 11 tuh SPG masih ada. Iya kan? Iya. Tinggal ente ke GI, ke PI, ke Sarina itu jam 11 SPG ngampar. Mulai dari jam 10. Kalau Ani sih insya Allah jam 10 itu ke jam 11 malam ya. Itu 4 ngunci. Kuncian tuh ya? Kunci. Kalau jam 9 ke jam 11 itu minimal 12. Jam 9 ke jam 11 12. Orang di mall diusir, suruh keluar, suruh pulang, mallnya tutup. Ber ya kan? Karyawannya sampai SPG-nya semua bubar, selesai. Itu target aneh pokoknya jam 9 ke jam 11 10 lah, nggak usah milih. 3 jam tuh? Iya 10 lah. Buat di malam. SPG. Iya jam 9. GI doang itu? Iya jam 9 orang didorong. Didorong keluar ceprut. Kan ada yang ya kalau udah jaraknya kayak gini kan ada yang cuma ke kebun kacang, ke stasiun Sudirman kan udah strategis kan lewat belakang kan. Lewat apa? Kota Bumi. Belakangnya kan. Udah bisa balik lagi, kan ada tuyulnya, bisa taruh lagi langsung di GI. Kak maaf ya kak, gak ngebles. Habis nanti kan bisa. Dan kalau di GI itu di stasiun Sudirman yang Tanjung Karang lempar ke GI, customer kayak nunggu wajar, nggak mungkin cancel kejauhan. Nah, kan tuyul lagi kan, ngejar karena bisa dilempar. Itu tuh tambahannya. Kalau ente Sudirman, antar ente beneran ngejar lagi ke GI. Ya itu waktu juga sih sebenarnya kan. Tapi kalau ngelempar kayak cuman 20 detik deh. Taruh nunggu connect bunyi telet udah ya kan. On Gojek. Udah di GI lo padahal di Sudirman. Bener enggak? Nah, jadi buat aneh tuh emang sekarang sistem agak ngebles tambahan. Tapi tidak untuk dengan stasiun. MRT, LRT, KRL. Itu nggak ngebles. Itu masih titik terdekat. Tapi kalau jemputnya di kantor, jemputnya ke kosan, itu ngebles. Perumahan ya? Ya, tapi kalau untuk spot-spot ramai, intinya spot-spot transportasi ya stasiun, MRT, LRT, itu masih bisa belum dibilang ngebles. Itu masih stabil. Karena selama sistem ini ngebles, Anda belum pernah ada posisi jarak 1 kilo jemputnya di stasiun, belum pernah. Jadi masih di bawah 300 meter jemputnya kalau judulnya udah stasiun MRT LRT ya. Tapi kalau jemputnya ke kosan itu sekilo juga ada. Ada ya. Jemputnya di kantor itu sekilo ada. Tapi kalau di penjemputan transportasi belum ada ngebles sekilo. Belum. Ini bicara normal ya, nggak hujan ya. Belum ada. Oke. Itu ya tuh sedikit lah ya buat teman tuh motivasi saya lagi tuh motivasi untuk teman-teman semua biar ya harusnya semua kita bisa ya, mungkin yang nggak bisa itu diri kita sendiri. Nah, untuk sebelum kita tutup acara YouTube CV20 ini ada sedikit pertanyaan nih untuk Bang Arab sendiri selaku pengguna Fake GPS CV20 atau modul CV20 yang dimana di modul itu kita untuk Gojek kita lengkapi dengan fitur anti suspend menit, kita lengkapi dengan fitur ghost atau virtual, dan kita lengkapi dengan fitur set auto beat, ditambah lagi dengan fitur apa lagi? Untuk fitur yang akun-akun yang goceng itu kita bisa buat sortir, cuman jangan terlalu parah nanti bisa suspend gitu. Nah, sebelum kita tutup, pertanyaan terakhir nih, Rap, kan dari tahun 2016 kita main-main ginian ya. Itu dari tahun 2016 sampai sekarang ya mungkin ibaratnya dari zaman batu sampai ke zaman komputer itu selalu pertanyaan yang sama. Itu fake GPS halal, haram, curang, nggak berkah. Waduh, rumit deh tuh.
ngejelasin itu. Kalau menurut ente sendiri selaku pengguna fake GPS modul CV20, lebih banyak manfaat atau kemudaratnya, atau dengan kita menggunakan itu apakah kita merugikan driver lain atau enggak, seperti itu, Rat? Gimana? Ya Rat? kalau menurut Ane ini kan gini, Ane ketinggalan nih dengan sistem waktu itu terdekat. Teman Ane pada masang, ya kan? Ane belum masang. Kita contoh, Ane nggak pernah mikir, oh lo curang lo pakai ini. Ane berpikirnya nggak seperti itu. Ane liatin, dia pakai tuyul tuh bahasanya ya, mereknya merek lain. Set, oh bener, yang ngebantu yang nuyul, iya kan? Ya berarti kan Ane punya opsi. Ane mau pasrah, apa Ane mau ngikut. Tapi menurut Ane nilai, Ane lihat itu bener. Di saat kemarin tuh pengaruhnya gila banget, terdekat, ya kan? Ane putusin lah, balik ke Omeko. Karena Ane dulu dari zaman dulu, pertama kali di Gojek, pertama kali kenal muat-muatan atau aplikasi tambahan, aplikasi terlarang lah ya. Ane belum pernah pindah ke orang lain. Ane selalu ke sini. Cuman dulu HBT, sekarang CP, punya dia sendiri namanya. Ane percaya sama dia. Dan juga memang dari dulu juga Ane nggak pernah kedetek. Iya dong, karena emang Ane main Rapi ya? serapi mungkin, nggak kotor ya kan. Ya mungkin yang seperti sekarang apalagi Ane suka halu gitu, anti-sus. Ntar sistem bisa ngebaca, kok bisa ada 300 order yang lewat dengan sekian per 5 menit, per 5 menitnya mana gitu kan. Anggaplah nanti ketika hujan itu bisa terjadi, ada 200 order lewat, itu ada nanti ketika musim hujan ya. Ane nggak akan pakai itu. Tetap batasan Ane sejago-jagonya Ane paling 40. Pokoknya sewajar-wajarnya aja nih ngelewatin kita punya gitu. senjata, cuman jangan Nah, dibombardir terus ya. jadi kalau ente pertanyaannya halal dan haram pakai tuyul, maaf ya. Gimana tuh, gimana? Itu ya sama juga ente kerja di Gojek, halal apa haram juga sebenarnya kan. Ente kerja itu kan sama-sama di aplikasi. Karena yang nggak haram itu yang ente taruh tuyulnya, ente ambil duitnya, ente ambil bonusnya, ente nggak kerjain. Nah kalau Ane kan ente nuyul, Ane dapet, Ane jemput customernya, Ane ambil duitnya. Kita Ya kan? secara SOP kerja, Nah, dapat order nganter, halal. bener dong? Halal. Nggak ada Tapi salah dong ya? halal, Nah. ya. Tapi kalau ketika nuyul nggak diantar, Nah, pick up selesai. pick up ada customer bayar 30.000, Nah, bikin jarak 15 kilo, terus customernya ada voucher tagihan tunainya 22.000, plusnya 8.000. Lo nya nggak jalan, lo ambilin 8.000. Ya itu haram, maling tuh namanya. maling. Nah ini kan gue taruh, gue temuin, gue anterin. Iya. Ya, jadi gue lebih mengartikan ini hanya lebih mendekatkan diri gue pada order doang. Bener, gue ngartinya itu, ya kan? Bukan ya. Buat yang masih bilang curang, kayaknya zaman kayak begini gimana ya? Karena ada opsi untuk masuk ke sini tuh siapa aja bisa untuk Yeah. pakai aplikasi-aplikasi kayak gini, mau merek-merek lain, siapapun bisa asal dengan keberaniannya, dengan segala risikonya kan. Bener gak? Risiko kita Ya, tanggung. kita tanggung. Nah. Ya, jadi ketika lo bilang curang, gimana curangnya? Gue kan ada resiko, Iya. lo gak ada resiko. Benar, Lo dapat benar. sekian, ya lo dapat sekian. Iya. Ya udah, gitu. Nah kecuali kalau memang udah persentasenya 80% orang udah pakai beginian semua, ya gue nggak tahu deh jadinya ini apa ya kan. Tapi untuk saat ini kalau memang lo mau masuk sih masih oke, karena Iya. persentasenya masih 20/80. Nah, Yang pakai aplikasi 20, yang polos ya 80. Nah, tapi ketika yang pakai udah 80, yang polos 20, jujur gue nggak pakai. Gue nggak pakai ketika hitungannya udah kayak begitu bang. Gue nggak pakai. Iya dong, gue nggak pakai, ya kan? Iya. Karena yang 80 aja udah berebut-berebutan kan. Berarti ya gue tinggal jadi penonton dan gue bawain sampahnya. Tapi ketika sekarang, ayolah, Ayo lah ya. ya kan? Bicara aman, bicara nggak aman, itu di Gojek ada tingkatannya, ya kan? Nggak langsung lo cabai 5 bro. Anda terindikasi, ayo hapus. Ikutin dulu ya. Ikutin dulu. Apalagi kan yang zaman sekarang ini, dosanya itu bisa hilang per berapa bulan gitu kan, jadi fitrah kembali. Idul Fitri dong. Iya kan? Iya. Bener kan kayak gitu? Termasuk juga di Shopee begitu kan? Akumulasi, kalau lo melakukan di bawah 3 bulan, Puasa dulu. bisa di-cut dong. lo, Iya. PM. Tapi ketika lo udah melakukan, lo terindikasi, lo berhenti 3 bulan, kan darah-darah aja tuh
Ada kan? Oh, Iya. tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Ya udah tinggal lu masih berani apa enggak? Enggak ada, tobat aja. Narik yang akun Putaran lain ya, dulu. Iya kan? putaran. 3 bulan udah hijau lagi. Gas Ya udah lagi. enggak masalah. Iya, iya, Gitu. iya. Jadi Gojek udah nggak ribet kali sama begini-beginian, orang nggak ada bonus yang dikejar. Ya kan? Jadi ketika Gojek galak dengan beginian kan ada bonus. Transaksi juga lagi. Iya kan? Transaksi Nah. juga. Jadi di Gojek lagi fokus gimana caranya gue banyakin customer, banyakin voucher biar pengguna gue banyak, bukan matiin driver. Karena buat nyari-nyari kecurangan begini udah nggak perlu, dia juga udah mikir, ngapain sih gue nyari beginian, emang nih rugiin gue apa? Voucher juga yang dia ada customer berapa? Ya, kalau menurut gue lebih ke situ arahnya. Iya, iya. Gitu. Memang tetap masih ada yang ke-detect beberapa. Kayak kemarin kan sempet di prank tuh, Iya. berapa 50% di Jakarta tuh driver semua datang ke Petojo, ke Kemang. Ah. Iya kan? Ya karena memang dia nggak bisa detect. Kalau bisa detect itu terarah. Ya kan? Karena dia ngeprank, dia ngedoktrin, gitu. Jadi ya mau di bikin rasa takut ya. Propaganda. Betul. ya gimana ya? Emang dari dulu gue jawab Gojek belum pernah bisa detect manual. Iya kan? Pakainya blesan. Iya kan? Ya kalau curang ya karena di situ ada bonusnya yang lo makan. Lo jadi diaudit. Iya, kena. Nah, ya. kena. Dan sekarang sih belum ada yang fatal karena tuyul, belum ada lagi. Jadi 2 tahun ini gue pastiin belum ada PM karena tuyul kayaknya deh. Iya, iya, iya. Belum ada ya di motor. Tapi kalau dia masih nggak tahu rule cara mainnya, ada Rap. Nah, ada Ya, kan, itu jorok. Ah. Itu sebenarnya kan begitu lo masuk member mana juga sebenarnya diarahin. Ya aplikasi off kalau gue baru gue lempar. Jadi nggak ada loncatannya lah di monitor di sana mungkin kalau lagi dibaca ya kan off ya kan. Jadi begitu gue udah taruh gue buka, jadi hanya ngebaca gue di situ kan, gitu kan. Ya gue selalu pakai cara kayak gitu bro. Jadi ketika gue mau lempar aplikasi gue off. Oke. Berarti pada intinya fake GPS itu lebih ke manfaat ya dibanding ke mudarat ya. Ya manfaat lah buat gue. Ah. Jadi gue nggak jemput yang nyebrang antar nyebrang. Hmm. Gue tahu nih gue kalau di sini nih pasti jemputnya di seberang gitu. Jadi gimana caranya gue biar dapat yang di sini tanpa Jalan. gue nggak nyebrang? Jalan. Ya berarti gue ngelempar agak ke dalam dikit. Jadi gue titik itu gue nggak harus koordinat Nah, atau sesuai tikor ya. nggak sesuai tikor bro. Mendekati aja. pokoknya. Mendekati aja. Contoh gue lempar nih di Kampung Bali. Yang mana kos-kosannya? Gue nggak cari Kampung Bali nomor 2 kagak. Gue taruhnya di tengah-tengah Kampung Bali itu. Itu bisa Iya kena kan? semua tuh ya. Udah bisa kena semua gitu. Jadi gue pakai tikor itu cuman stasiun MRT LRT. Oke. Tapi kalau di perkampungan gue pakai piling yang mana kosannya ya kan, yang banyak di situ. Sip. Tuh, nah berarti itu buat teman-teman nih yang masih takut menggunakan fake GPS, yang masalah halal, haram, berkah. Jadi pada intinya itu suatu keberkahan itu adalah suatu pekerjaan kita yang membuat kita jauh dari Tuhan dan agama kita, bukan karena fake GPS. Jangan diperkecil keberkahan itu hanya dengan tuyul, salah. Tapi keberkahan itu akan hilang jika dengan hasil pekerjaan kita jauh dari Tuhan, jauh dari agama, apapun itu agama kalian. Jadi seperti itu ya. Mungkin itu inovasi dari motivasi dari Bang Arab selaku yang kemarin tuh, wah aneh geleng-geleng kepala itu 70 trip, nggak nyangka bener. Nah untuk Bang Arab, untuk teman gue sendiri, untuk saudara gue sendiri, ada hadiah dari CV20 atas hasil kerja kerasnya. Mungkin buat teman-teman yang mau dapat hadiah dari CV20 juga, kerja keras dulu kayak Bang Arab. Nanti ya kan CV20 berikan hadiah untuk teman-teman yang sudah bekerja keras untuk keluarga. Nih Bang Arab, ada hadiah nih, mana tadi? Nih. Nah, nih ada CV20 nih. Unboxing dong. Unboxing. Buka dong. Tahu nggak awalnya gue tuh nggak direncanain mau dikasih ini, gue cuma disuruh ngambil stiker. Iya, bukan gue nggak mau pakai stikernya. Kan gue bilang waktu gue tuh narik. Padahal gue dari sini ke rumah tuh cuma 2,5 kilo bro, 2,5 kilo. Oh, gue pakai nih ya. Belakangnya dong, ini belakangnya di back dulu, belakang dulu. Stiker. Stiker ya kan? mana depan, belakang lo stiker itu. Oh. Ini kalau ada yang lihat rambutnya bule, mukanya ngeselin, Kan nggak kelihatan gue helman terus. Iya. Akun begini masa buka helm, kan jarang buka helm. Lo kalau dibuka mukanya agak karap-karapan ya, harap-harap maklum dah. Oh. Kalau udah pakai
CV20 kalau nggak ganteng Anda pasti naik 70%. Benar nggak, Ram? Oke. Makin pede ya. Jadi, Belakangnya dong. Ya, itu hari ini terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan YouTube CV20 pada hari ini. Nanti CV20 akan mengundang lagi salah satu dari member driver dari Grab untuk sama-sama kita saling sharing bagaimana agar bisa menaikkan pendapatan bersama CV20 dengan menggunakan akun-akun kalian yang masih aktif baik Grab, Gojek maupun Shopee ya. Jadi kesimpulan dari hari ini adalah tetap semangat, mental jangan sampai kendor. Yang tadi kalau memang sekiranya mental nggak kuat untuk main di ojol, boleh silakan kembali bekerja dengan gaji bulanan dengan waktu yang diatur oleh orang diatur, enak ya. iya. Nah, Sepatu harus pantopel. Iya kan? Kalau gue bisa pakai running, bisa pakai cat, bisa Sendal. pakai sendal gunung gitu. Oke, itu aja dari Rambut nggak ada yang ngatur. Kemarin malah ada pohon kelapanya rambut gue. Sekarang pohon kelapanya udah dibabat. Nah. Itu aja dari CV20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kerja keras dan pesan terakhir, jangan karena kita ngebit kita jauh dari agama dan jauh dari Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Siap. Gue nantangin lo nih sekarang nih.